Dia hampir resign malam itu. Bukan karena tidak kuat, tapi karena akhirnya sadar tidak ada yang pernah meminta dia seberat itu. Email itu sudah ditulis sejak 3 bulan lalu. Subjeknya masih kosong. Isinya cuma 1 paragraf. Dan malam ini untuk pertama kalinya paragraf itu dibaca dengan suara keras. Dia belum tahu kalau malam ini akan terasa berbeda. Sama seperti kita yang sering tidak sadar kapan tepatnya hidup mulai terasa lebih berat dari biasanya. Dia bekerja di lantai 7, sebuah gedung yang tidak akan kusebut namanya. Bukan karena rahasia, tapi karena gedung itu bisa jadi gedung mana saja. Mungkin gedung tempat kamu bekerja, atau meja kerja di rumah yang setiap hari kamu duduki. Setiap Jumat, dia menyimpan satu file di folder bernama Q4. Isinya sederhana. Apa yang berhasil, apa yang hampir berhasil, dan apa yang dia kira akan berhasil, tapi ternyata hanya membuatnya pulang lebih malam. Dia menyebutnya raport, bukan untuk bos, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri, agar dia bisa meyakinkan dirinya bahwa bulan ini tetap ada yang berhasil dia jalani. Tahun ini sudah ada 14 file di dalam folder itu. 14 Jumat, 14 malam ketika dia pulang lebih lambat dari yang lain. Bukan karena diminta, tapi karena dia belum yakin kalau hari itu sudah cukup. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Kopi yang sama, rute yang sama, atau kursi kerja yang sama, yang bahkan sudah mengikuti bentuk punggungnya. Ada meeting jam 10. Dia lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Sesekali menulis catatan kecil. Cek ulang sebelum jam 3. Perbaiki satu revisi lagi. Bukan catatan penting, tapi cukup untuk membuatnya merasa masih mengendalikan sesuatu. Jam makan siang dia tetap di meja. Bukan karena sibuk, dia cuma sedang tidak punya tenaga untuk kemana-mana. Sore datang, orang-orang mulai pulang. Hati-hati di jalan, sampai besok. Dia mengangguk. Tangannya masih di keyboard, bukan karena ada yang mendesak, tapi karena pulang tepat waktu terasa seperti meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Meski dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya belum selesai. Jam 11 malam, gedung itu hampir kosong. Atau kalau dia bekerja dari rumah, yang tersisa hanya suara kulkas dan jam dinding. Dia membuka drive email itu lagi. Email yang sudah dibuka puluhan kali sebelumnya. Subjeknya masih kosong. Isinya masih sama. Saya ingin mengundurkan diri. Bukan karena tidak bersyukur, bukan karena tidak cukup, tapi karena malam ini untuk pertama kalinya saya tidak bisa menemukan alasan untuk kembali besok pagi. Tangannya berada di mouse, kursor tepat di tombol kirim. 3 bulan lalu dia menulisnya. 2 bulan lalu dia menambah 1 kalimat. Bulan lalu dia menghapus kalimat itu. Dan malam ini dia hanya membaca perlahan dengan suara keras. Untuk pertama kalinya, dia mendengar isi kepalanya sendiri dengan jelas. Selama ini, tidak ada yang meminta dia bekerja sampai malam.
Tidak ada yang meminta dia membawa semua beban itu pulang. Tidak ada yang meminta bukti apapun. Tapi entah sejak kapan, dia selalu merasa harus membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengirim email itu, bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena malam ini dia memahami sesuatu yang lebih sederhana dari mengundurkan diri. Dia menutup laptopnya seperti seseorang yang selesai membaca sebuah buku, bukan karena semua pertanyaannya terjawab, tapi karena dia tahu malam ini tidak perlu mencari jawaban lagi. Dia berdiri, melihat keluar jendela. Kota ini tidak pernah tidur, tapi dia boleh. Folder Q4 tidak akan marah kalau tidak ada file ke-15. Mejanya tidak harus rapi malam ini, dan hidupnya tidak harus selesai malam ini juga. Untuk pertama kalinya, setelah waktu yang lama, dia membiarkan semuanya apa adanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah malam itu. Mungkin dia tetap bekerja di lantai 7. Mungkin dia pindah. Mungkin dia masih menyimpan draft email itu dan sesekali masih membukanya. Tapi sekarang email itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Karena yang paling berat ternyata bukan pekerjaannya, bukan gedungnya, bukan jam kerjanya, tapi suara kecil yang selalu ikut pulang bersamanya. Belum cukup, masih kurang, coba lagi. Padahal tidak ada siapa-siapa yang meminta lebih. Kalau malam ini kamu juga punya catatan yang belum selesai, atau draft yang tidak pernah dikirim, atau suara yang terus meminta lebih, kamu tidak harus membereskannya sekarang. Biarkan saja ada malam ini, seperti hujan di jendela, seperti cangkir yang belum dicuci. Tidak semua hal harus selesai sebelum tidur. Nafas dulu, sampai di sini saja.